tua ya. Namun sebelumnya saya ingin memastikan ya, bila punya waktu hingga 30 menit ke depan. Oke, baik. Saya izin mencatat ya poin-poin pembicaraan kita pada pagi hari ini. Oke. Baik Bu Foni ya, seperti kita sudah jalankan ya sejak Maret 2021 hingga Februari saat ini ya 2021 maaf tadi Maret 2020 ya hingga Februari 2021 ini kita sudah menjalankan PJJ ya, dengan mendampingi dan kami dalam pembelajaran PJJ. Bagaimana nih pelaksanaan PJJ-nya, pendampingan PJJ dengan pemerintah bisa diceritakan apa saja yang dirasakan? Ya, oke. Yang kami rasakan ya dalam pembelajaran PJJ sekarang ini ya, tentu ada perbedaan dengan yang offline. Kemarin kala kami dalam pembelajaran offline ya, kegiatan anak itu memang sudah terjadwal. Kami harus mengantar anak setiap pagi itu sudah standby untuk antar ke sekolah, terus pulang kembali itu kan dari pembelajaran sekolahnya itu sekitar jam 1 siang saya kembali untuk rumah. Nah, selama anak itu belajar di sekolah ya tentu pekerjaan rumah, terus kegiatan aktivitas saya sendiri pun itu sudah terpenuhi semua. Kami sudah bisa memateri dan belum menjemputnya, terus itu sudah tersedia. Nah, pendampingan setelah pembelajaran sekolah seperti itu. Nah, namun dengan adanya PJJ ini yang saya rasakan itu yaitu ya awalnya sih kami kaget ya, otomatis kami itu sempat apa ya, secara mental kami itu terganggu ya secara mental dengan banyak yang harus kami persiapkan, waktu apa itu yang saya rasakan. Belum lagi ya kalau pagi yang biasanya seperti kami sudah terbiasa dengan pembelajaran offline dan apa yang saya harus kerjakan itu ya sudah terbiasa dengan seperti itu. Namun dengan adanya PJJ ini ya, nah, mulai dari pagi sudah diantar lagi ke sekolah, sudah harus siap untuk menerima materi. Nah, otomatis kami tidak bisa lepas karena anak itu pun sendiri, apalagi kami orang tua yang memang sangat asing ya dengan pembelajaran seperti ini. Pembelajaran harus lewat aplikasi, apalagi yang namanya Zoom. Nah, itu sangat asing dan bahkan sama sekali kami tidak punya aplikasi itu sehingga kami harus memahami harus lebih memahami seperti itu. Nah, mendampingi anak harus didampingi terus. Selama pembelajaran PJJ yang kami rasakan di awal-awal ya, kami juga ikut berdampingan duduk untuk mendengar materi yang diberikan karena sebagai orang tua ya harus lebih memahami dulu tentang materi tersebut. Itu yang saya rasakan akhirnya yang tadinya waktu-waktu yang harus saya lakukan saya semua terbengkalai dengan adanya PJJ. Harus siap dari pagi sampai berakhirnya siang. Paling itu cuma jeda sedikit aja, cuma jeda 30 menit aja kita istirahat. Nah, itu semua terbengkalai. Saya punya saya punya kegiatan di rumah. Saya juga punya kegiatan sendiri. Nah, itu semua yang membuat kami itu sempat shock di awal-awal pembelajaran buat PJJ ini. Betul-betul itu mental kami itu, psikis kami jadi terganggu dalam hal seperti ini. Oke, Masya Allah ya. Tadi Bunda Foni ya menceritakan di awal PJJ ini shock ya, kaget karena ya sesuatu yang tidak biasa dilakukan ya. Belum lagi tadi Bu Foni menjelaskan waktunya habis dari yang sebelumnya ya, hanya mengantar anak pagi, kemudian Bu Foni bisa bebas melakukan aktivitas pribadi di rumah. Dengan konsep online ini malah harus duduk di depan kamera bersama. Jadi sesuatu yang berbeda ya, membuat kita ya, sampai tadi Bu Foni menyampaikan sedikit terganggu mental ya, mungkin karena ya sesuatu hal yang baru
baru, kemudian waktu-waktu perlu juga habis, dan lebih kepada bagaimana lebih banyak fokus ya, memberikan waktu kepada anak. Oke, baik, kami yang kedua dalam pelaksanaan PJJ ini ya, kira-kira kendala apa yang Kuni hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PJJ ini, dalam pendampingannya terhadap anak, kendala-kendala yang dihadapi? Oke. Ya, tentunya ya dalam pembelajaran PJJ ini dia ada kendala-kendala yang kami hadapi. Di antaranya itu ya masalah jaringan ya, masalah kota yang betul-betul kami juga harus persiapkan. Apalagi di pandemi ini, itu terutama yang kota, kami itu sebenarnya kendala yang kami itu kewalahan masalah kota. Kami dituntut harus memiliki kota, sementara kami sendiri itu kesulitannya di situ. Nah seperti itu. Belum masalah jaringannya kadang baik, kadang tidak. Apalagi setelah sudah berhadapan langsung dengan memakai aplikasi Zoom, tiba-tiba suara hilang, anak sudah menunggu, tiba-tiba keluar lagi dari Zoom, seperti itu, masuk kembali. Bahkan kadang pernah yang saya hadapi itu mau masuk kembali ke Zoom lagi malah sudah tidak bisa. Akhirnya ya kendalanya itu yang bikin kami jadi terganggu itu yaitu akhirnya anak tersebut ketinggalan pematerinya, pembelajarannya. Nah, pembelajarannya seperti itu. Belum lagi kadang-kala menunggu, misalkan sudah dijadwalkan misalkan ya jam 8 masuk Zoom. Nah, sementara teman-teman yang sekelasnya ada lagi yang belum masuk, akhirnya kita harus menunggu. Nah, anak seusia ini dengan anak umur kelas 2 seperti ini, ya kadang mereka belum memahami namanya harus menunggu seperti itu. Nah, di situ kendala-kendala yang memang betul-betul yang kami rasakan sangat mengganggu ya, apalagi masalah pembelajarannya, interaksinya kurang. Nah, karena selalu terpaku dengan aplikasi Zoom seperti itu. Belum lagi masalah waktu. Saya juga harus bukan harus ya. Kendala yang saya hadapi betul-betul kami harus mempersiapkan anak itu sendiri. Kadang-kala kendala yang saya hadapi itu belum bisa disiplin. Dia belum saya harus memahami anaknya itu bahwa jam-jam sekian itu harus sudah begini. Nah, itu kendala yang saya hadapi, yang betul-betul mendampingi selama pembelajaran Zoom itu. Saya harus mendampingi seperti itu. Nah, jadi kendala yang lain lagi ya, misalkan seperti ini, masalah materi. Materi-materi yang diberikan itu kan biasa kan ada pelajaran matematika, ada bahasa Indonesia, sama apalagi kayak ada Muslim, Asmaul Husna, itu semua. Nah, untuk pembelajaran begitu kan ya, kami kan sudah lama ya tidak pernah belajar lagi, bahkan sudah hilang rumus-rumus yang seperti itu ya, kami sudah tidak memahami ya. Otomatis itu kendala, saya betul-betul harus ekstra untuk mempelajarinya seperti itu. Nah itu semua yang harus saya pahami, kayak materi-materi seperti itu. Nah, belum lagi di lain sisi lagi, anak sementara Zoom kadang dikala tidak dikontrol biasa suka membuka aplikasi lain. Terus tiba-tiba ada teman memanggil. Itu kalau pembelajaran di rumah ya, itu kendalanya. Pembelajaran di rumah banyak gangguan dari luar.
yang harus anak itu diajak main sama teman-temannya seperti itu. Oke, baik ya. Tadi Bu Poni sudah menjelaskan ya kendala-kendala yang Bu Poni hadapi dalam pembelajaran online ini, diantaranya tadi tentang bagaimana memberikan kesiapan ke anak ya, bahwa ya ketika offline kan sudah teratur dengan rapi jadwalnya, bahwa pagi sekian tiba-tiba online. Nah, ini membuat sesuatu yang baru buat anak, sehingga mungkin ya malas-malasan untuk bangun paginya, dan kita harus berjuang lagi nih untuk bagaimana membuatkan jadwal kembali, kemudian percaya diri ya. Terkadang mungkin ya karena anak-anak di depan layar, kemudian mereka rasa percaya dirinya yang kurang, kemudian tentang kuota ya, disebutkan tadi tentang kuota jaringan, kemudian materi pembelajarannya. Tadi Bu Poni jelaskan banyak pelajarannya, termasuk ya rumus-rumus matematika itu kita udah lupa. Jadi ini sebuah kendala tersendiri buat kita mau mengajarkan ke anak seperti apa, karena itu udah lama. Kemudian ini menjadi kendala buat kita dalam mengajarkan. Dan berikutnya juga tadi Bu Poni sampaikan, ketika anak-anak belajar di rumah itu ya terkadang membuka aplikasi lain sehingga tidak konsentrasi, dan teman-temannya diajak main. Nah, ini masih waktu PJJ, ada suara panggilan. Ini kendala-kendala yang Bu Poni hadapi dalam pelaksanaan pendampingan PJJ di rumah. Kira-kira nih Bu Poni ya, kalau kita lihat dengan kendala seperti ini, jika kita kasih poin nih 10 sampai 100, kira-kira dapat poin berapa nih penilaian poin dengan kendala ini terhadap pencapaian pembelajaran Ananda dengan adanya kendala seperti ini? Ya, mungkin dengan ada kendala seperti ini ya, mungkin poin yang baru bisa diberikan itu ya sekitar 70-an. Oke ya, sekitar 70 Bunda Poni ya, dengan adanya kendala yang tadi Bunda Poni sampaikan. Baik, Bunda Poni ya, tadi sudah Bunda Poni menjelaskan tentang kendala-kendala ya yang Bunda Poni hadapi dalam pendampingan PJJ Ananda. Kira-kira nih kalau Bunda Poni melihat ke dalam diri Bu Poni, sebenarnya ini Bu Poni punya potensi atau kekuatan apa sehingga bisa mengatasi kendala-kendala ini? Ya, oke. Ya, jadi dengan kendala-kendala yang sudah saya hadapi tadi itu ya, tentunya saya akan mendisiplinkannya masalah waktunya dulu ya, mendisiplinkan masalah waktunya. Mulai dia bangun pagi, yang pagi apa-apa aja yang akan dia lakukan seperti itu. Mulai dia bangun pagi untuk pendampingannya terhadap anak dalam menerima, untuk memasuki kelas, untuk menerima pembelajaran. Nah, itu akan saya lakukan seperti itu. Jadi dia dan memberi membuat komitmen tentang kepada anak itu dia masalah waktu bermain dengan waktu belajar seperti itu. Itu yang akan saya lakukan terhadap anak. Terus masalah ini masalah jaringan ya, masalah jaringan yang kendala itu yang kami hadapi itu masalah jaringan. Ya, saya juga akan mungkin lebih murah lagi kalau saya itu berlangganan untuk memasang wifi. Karena kalau cuma beli kuota bulanan, kadang kita tidak bisa memprediksi kapan habisnya. Nah, itu akan saya lakukan itu seperti itu. Mungkin lebih supaya jaringan itu lebih kuat lagi ya, saya menggantikan dengan wifi seperti itu. Masalah ini juga materi, penguasaan materi. Ya, itu akan saya latih anak untuk lebih memahami, untuk lebih banyak membaca kembali materi-materi yang sudah diberikan dan akan diberikan kepada anak tersebut, agar kekuatan dalam berpikirnya itu lebih kuat gitu, seperti itu. Insya Allah ya. Jadi kalau Bunda Poni nih melaksanakan tadi ya, yang tadi Bunda Poni sampaikan untuk pemahaman materi ya tadi dengan memurojaah sebelum pembelajaran, akan memurojaah dulu, kemudian merefresh kembali ingatan anak, kemudian kendala sinyal tadi dengan berlangganan, kemudian
kemudian membuat komitmen ya dengan Ananda, ada jadwal terschedule kapan waktu bermain, sehingga tadi ya kendala ketika ada teman yang datang itu bisa terselesaikan. Kira-kira nih Bunda Foni, ketika langkah ini, kekuatan ini dilaksanakan, pembelajaran Ananda itu bisa maksimal kira-kira kalau diberi poin ya 10 sampai 100 ini bisa jadi poin berapa nih penilaian poin? Ya maksimalnya bisa mencapai 85 ke 90-an ya. Oke, Masya Allah ya, bisa sampai 90 ya, Ya, dengan 90. melaksanakan tadi ya langkah-langkah kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kemudian untuk dikeluarkan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Oke, baik. Kira-kira nih Bu nih langkah action ya yang terdekat nih yang Bu Poni yang akan lakukan ini supaya bisa maksimal pendampingan pembelajaran PJJ ini, apa yang akan Bu Poni lakukan? Ya. Jadi untuk action yang saya akan lakukan ya untuk memaksimalkan pembelajaran buat anak itu tersebut sehingga dia bisa memahami lebih baik lagi materinya. Ya tentunya ya kembali seperti yang dari awal tadi ya, masalah kendala yang sudah saya ya itu dari berawal dari situ ya, tentunya yang pertama ya tetap masalah kedisiplinan. Itu kedisiplinan anak, saya membuat jadwal ya, saya memberikan agenda buat dia untuk kegiatan selama masa pembelajaran. Saya bikinkan dia mulai jam-jam waktu dia belajar, jam waktu dia mau murojaah, terus di mana jam waktunya dia menghafal, dan jam waktu dia mengerjakan LKS. Nah, jadi dalam seharian itu kewajiban yang diberikan itu bisa terlaksana seperti itu. Nah, itu akan terus menerus seperti itu masalah waktu. Nah, kedua masalah jaringan. Tetap saya akan memastikan bahwa supaya tidak untuk kedepannya itu tetap tidak ada lagi kendala-kendala yang kami hadapi. Nah, tentunya jaringan sudah dipastikan tetap berjalan dengan baik. Masalah materi, materi untuk memaksimalkan ini ya, saya lebih berinteraksi kepada ustazahnya tentang materi-materi yang kami lakukan yang sudah kami lakukan itu seperti kayak materi misalkan hari Senin ini materi yang mau diberikan, misalkan hari ini materi yang mau diberikan itu kayak misalkan matematika di jam sekian. Nah, biasanya kami minta di hari Ahad itu gambaran materi seperti apa. Nah, jadi di situ saya memberikan rangsangan lagi tentang pembelajaran sebelum memasuki kelas. Okay. Nah, jadi dari metode yang saya buat itu dia akhirnya anak jadi bersemangat. Yang tadinya tidak percaya diri akhirnya jadi percaya diri. Nah, jadi bersemangat dia untuk belajar online. Nah, seperti itu. Terus itu masalah materi, penguasaan materinya. Nah, itu harus saya harus lebih lakukan pada diriku, baru saya transfer kepada anak. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Coaching kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan ya dari Bunda Moni. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tadi ya action terdekat sehingga insya Allah pembelajaran Ananda datangnya bisa maksimal ya, sesuai dengan target kita bisa mencapai poin. Terima kasih Bunda Moni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.